Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Lokasi di mana Yao Lao dipenjara. Setelah Xiao Yan mengirim Han Sui keluar dari kamar tamu yang bersih di halaman belakang klan Han, dia menutup pintu dan menghela nafas lega. Sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin terlibat dengan masalah antara klan Han dan klan Hong kalau bukan karena Han Sui dan Han Yu. Tentu saja, alasan dia berbicara secara alami tidak mengacu pada Han Sui dan Han Yu secara pribadi. Meskipun keduanya adalah wanita yang luar biasa, dia bukanlah orang yang pikirannya diatur oleh bagian lain dari anatominya. Secara alami, dia tidak pernah memiliki pikiran seperti itu. Setelah mengamati Hong Chen dari kejauhan hari ini, dia memang memiliki kekuatan yang besar. Dia mungkin orang yang sombong, tapi itu seperti yang dikatakan orang lain. Orang ini memang memiliki kualifikasi dan modal untuk menjadi sombong. Xiao Yan datang ke sisi tempat tidur sebelum duduk bersila di atasnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi sedang berpikir keras. Kekuatan klan Han ini pasti tidak seperti yang dilihat orang di aula sebelumnya. Menurut ekspektasi Xiao Yan, ada beberapa ahli dari generasi yang lebih tua bersembunyi di balik layar. Bagaimanapun, bagi Han Yan untuk dapat bertarung melawan klan Hong di kota Tianbei, tidak mungkin mereka tidak memiliki seorang elit Douzong. Namun, dari apa yang dia lihat hari ini, selain Han Qi, yang samar-samar bisa dianggap seseorang dengan setengah kaki ke dalam kelas Douzong, tidak ada orang lain yang mencapai tahap ini. Jika ini kasus klan Han, bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang klan Hong, yang sedikit lebih kuat. Xiao Yan sudah menjadi musuh dengan faksi seperti itu setelah baru saja tiba di Central Plains. Dia bisa dianggap tidak beruntung. Setelah menghela nafas pelan di dalam hatinya, Xiao Yan menyingkirkan pikiran ini. Dia bukan orang yang bimbang. Selain itu, dia jelas tentang dendam dan kebaikannya. Jika ada bantuan, dia akan membalasnya. Jika ada dendam, dia juga akan membalasnya. Han Sui telah menyelamatkannya sementara dia merasa agak menyesal kepada Han Yu karena telah mencuri harta karun itu. Karena ini, Xiao Yan secara alami tidak akan menolak permintaan mereka karena karakternya, bahkan jika ini berarti harganya menyinggung apa yang disebut klan Hong. Dengan melihat Hong Chen hari ini, sepertinya kekuatannya berada di sekitar Do Huang Bintang 7. Ini sangat mirip dengan saya. Harus dikatakan bahwa bakat pelatihannya memang mengejutkan. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun bakatnya sangat luar biasa, itu adalah sesuatu yang dia latih sendiri. Hong Chen itu, di sisi lain, tidak hanya mendapat dukungan dari seluruh klan, tetapi juga dipersiapkan oleh Wind Lightning Pavilion. Itu dianggap normal untuk prestasinya tidak kurang dari Xiao Yan. Bagaimanapun, ada banyak ahli tersembunyi di wilayah Central Plains. Kemungkinan dia akan bertemu lebih banyak lagi dari mereka di masa depan. Meskipun pencapaian Hong Chen ini membuat Xiao Yan terkejut, itu hanya terbatas pada level ini. Dengan kekuatan bertarung Xiao Yan saat ini, kemungkinan hampir tidak ada orang dari kelas yang sama yang bisa mengalahkannya. Ada lebih dari 10 ahli di puncak kelas Do Huang yang telah jatuh ke tangannya. Bahkan nama-nama elit Douzong ditinggalkan di daftar kematiannya, apalagi Do Huang Bintang 7. Setelah aku menyelesaikan masalah ini dan membalas budi, aku akan meninggalkan tempat ini. Jika memungkinkan, saya harus mencoba menerobos ke kelas Douzong sebelum dimulainya Pil Gathering. Meskipun ini akan sangat sulit, saya hanya bisa memikirkan cara untuk keluar semua untuk mendapatkan api 3000 pembakaran. Wajah Xiao Yan agak serius. The Pil Gathering adalah pertemuan besar alkemis top di seluruh benua Douqi. Ukuran itu tidak ada bandingannya dengan pertemuan besar lainnya.
Seseorang bahkan bisa mengatakan bahwa pil gathering adalah kompetisi paling menonjol di dunia alkemis di benua Douqi. Dihadapkan dengan pertemuan alkemis kelas atas semacam ini, bahkan Xiao Yan harus memperlakukannya dengan serius. Saat ini, dia mungkin sudah menjadi alkemis tingkat 6, tapi ini jauh dari cukup. Sepertinya akan sangat sulit jika dia hanya ingin mengandalkan ini untuk masuk 10 besar. The 3000 Burning Flame memiliki daya pikat yang cukup untuk Xiao Yan. Selama dia berhasil menelannya setelah menerobos ke kelas Douzong, dia setidaknya akan memiliki kemampuan untuk bertarung sedikit bahkan jika dia akhirnya bertemu dengan elit legendaris Douzun. Karenanya, Xiao Yan harus masuk 10 besar untuk mendapatkan kualifikasi untuk melakukannya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Tangannya juga sedikit menegang. Dia menantikan pertemuan terbesar di dunia alkemis. Dikabarkan bahwa gurunya telah berdiri di tempat itu saat itu dan akhirnya menjadi Yao Zunze, yang terkenal di seluruh benua. Menjadi murid Yao Lao, Xiao Yan tentu saja tidak ingin mempermalukan nama gurunya di tempat itu. Xiao Yan menekan banyak pikiran di dalam hatinya. Jarinya tiba-tiba mengusap cincin berwarna putih itu sebelum sedikit mengernyit. Sejak Tianhuo Zunze menyerap jiwa roh yang ganas, dia tertidur lelap. Jika mantan Douzun ini bangun, kemungkinan besar dia akan sangat membantu Xiao Yan. Sayangnya, Xiao Yan tidak berani menggunakan kekuatan eksternal untuk membangunkannya dari tidurnya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu saat dia membalik tangannya. Botol giok dengan api tak terlihat yang menutupinya muncul di tangannya. Samar-samar orang bisa mendengar teriakan menyedihkan yang dikirim dari dalam botol giok. Sudut mulut Xiao Yan mengandung rasa dingin. Jarinya mengusap mulut botol sebelum dia memberi isyarat. Roh yang sangat lemah perlahan bangkit terbungkus sekelompok api tak terlihat. Akhirnya, itu muncul di depan Xiao Yan. Pada saat ini, Han Feng sangat lelah setelah dibakar oleh Heart Flame untuk waktu yang lama. Api hati Xiao Yan dapat menyebabkan kerusakan pada roh. Jenis rasa sakit yang membakar yang menyebar dari dalam jiwa benar-benar merupakan siksaan yang tak tertahankan bagi tubuh spiritual. Apakah kamu sudah cukup menikmati? Xiao Yan melirik sosok ilusi Han Feng di depannya sebelum bertanya dengan acuh tak acuh. Tubuh Han Feng segera bergetar hebat setelah mendengar suara Xiao Yan. Ada beberapa ketakutan tambahan di mata setan yang biasa dia lihat pada Xiao Yan. Dia benar-benar menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian di bawah pembakaran Heart Flame selama periode waktu ini. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Bunuh saja aku. Suara Han Feng sangat lemah sehingga dia hampir sampai pada nafas terakhirnya. Katakan padaku lokasi di mana Hall of Souls telah mengunci guru. Xiao Yan berbicara dengan suara dingin dan acuh tak acuh. Ceka-ceka, kamu ingin menyelamatkan orang tua itu? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Hall of Souls adalah tempat yang bisa dimasuki siapa saja? Han Feng tanpa sadar tertawa setelah mendengar permintaannya. Ah! Tawa dingin baru saja terdengar saat Xiao Yan melambaikan tangannya dengan wajah tanpa ekspresi. The Fallen Heart Flame yang tersisa di luar tubuh Xiao Yan tiba-tiba dipindahkan. Akhirnya, itu melekat pada tubuh Han Feng. Suara, cici, muncul bersamaan dengan jeritan tajam dan gelombang asap putih. Sepertinya Anda belum cukup menikmati selama periode waktu ini. Karena ini masalahnya, saya akan membiarkan Anda menikmati ini selama setengah tahun. Seseorang tidak bisa mendengar emosi apapun dalam suara Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan api hati yang jatuh membawa Han Feng saat itu sekali lagi memasuki botol giok. Jangan, jangan. Saya akan berbicara. Saya akan berbicara. Han Feng buru-buru menahan rasa sakit yang membakar dan berteriak saat melihat Xiao Yan berencana untuk menyimpannya di dalam botol giok lagi. Tangan Xiao Yan berhenti.
The Fallen Heart Flame perlahan menghilang. Dia melirik Han Feng dan dengan acuh tak acuh berkata, "Kamu punya satu kesempatan terakhir. Saya punya banyak waktu. Lain kali saya memanggil Anda mungkin setengah tahun atau 1 tahun kemudian. Mudah-mudahan Anda tidak akan terbakar menjadi ketiadaan oleh Heart Flame." Tubuh ilusi Han Feng segera bergetar hebat saat mendengar kata-kata ini. Teror melintas di matanya. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, "Maukah kamu mengizinkan saya pergi jika saya memberitahu Anda lokasi di mana Yao Chen dikurung? Anda tidak memiliki kualifikasi untuk tawar-menawar dengan saya." Ekspresi Xiao Yan menjadi dingin. The Fallen Heart Flame yang menutupi bagian luar tubuh Xiao Yan akan bermanuver lagi. "Berhenti, hentikan. Aku akan memberitahumu." Kengerian di mata Han Feng menjadi lebih padat ketika dia melihat ini dan dia buru-buru berkata, "Aula Jiwa memiliki aula cabang yang terletak di nama kota-kota Ming di wilayah barat Central Plains. Yao Chen dikurung di sana." Wilayah barat Central Plains. Kota Ming, Xiao Yan perlahan mengulangi dua kata ini di mulutnya. Kegembiraan diam-diam muncul di hatinya. Namun, dia tidak mengungkapkan riak di hatinya saat melanjutkan. Berapa banyak orang dari Hall of Souls yang menjaga aula cabang itu? Dikabarkan bahwa ada sepasang pelindung. Selain itu, ada juga seorang tetua yang terhormat. Aula cabang itu sedikit lebih penting, oleh karena itu, Aula Jiwa telah mengirimkan seorang ahli sejati untuk melindunginya. Han Feng ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. "Tetua yang terhormat." Ekspresi Xiao Yan segera berubah sedikit saat mendengar istilah ini. Saat ini, dia tidak lagi sepenuhnya mengabaikan Hall of Souls. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar istilah penatua yang terhormat. Posisi ini berada di atas seorang penatua. Selain itu, kekuatan masing-masing tetua terhormat adalah kekuatan elit Douzun. Mungkinkah aula besar yang telah saya capai dengan persepsi spiritual saya melalui segel api saat itu adalah kota Ming? Mungkinkah kekuatan spiritual yang sangat menakutkan saat itu menjadi sesuatu yang dilepaskan oleh penatua yang terhormat yang menjaga? Mata Xiao Yan berkedip. Pikiran di dalam hatinya berputar seperti air pasang. Jika masalah ini benar, sepertinya aku perlu merencanakan dengan benar. Seorang elit Douzun itu benar-benar sedikit terlalu kuat untuk diriku yang sekarang. Bahkan jika saya menggunakan pemusnahan teratai api terkuat, kemungkinan saya tidak akan menyebabkan banyak kerusakan padanya. Bagaimanapun, perbedaan antara Douzun dan Douzong sangat besar. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat dia berpikir sampai saat ini. Tatapannya dengan dingin mendarat di Han Feng. Dia segera melambaikan tangannya dan Flame Heart Fallen sekali lagi menyapu yang terakhir sebelum memasuki botol giok. Nyala api dengan cepat naik dan menggumpal menjadi segel api di mulut botol. Mudah-mudahan apa yang Anda katakan itu benar. Jika tidak, akan sulit bagimu untuk mati bahkan jika kamu menginginkannya. Suara dingin tulang dipancarkan dari mulut Xiao Yan dan ditransmisikan ke dalam botol giok itu, menyebabkan Han Feng bergetar hebat. Xiao Yan perlahan menutup matanya setelah melempar botol giok ke cincin penyimpanannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah memulihkan kekuatannya. Hanya setelah dia menyelesaikan masalah di tempat ini barulah dia bisa menjelajahi Central Plains dan menemukan metode baginya untuk menerobos ke kelas Douzong. Ruangan itu sekali lagi menjadi sunyi setelah Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya. Cahaya lembut berkedip sedikit dan perlahan-lahan mengeluarkan kegelapan di dalam. 2 hari berlalu dengan cepat saat Xiao Yan memulihkan diri di dalam ruang pelatihan. Selama 2 hari ini, Klan Han juga telah menyiapkan semua bahan obat yang dibutuhkan Xiao Yan. Setelah itu, mereka menginstruksikan Han Sui untuk mengantarkan mereka ke kamar Xiao Yan. Xiao Yan menutup pintu sekali lagi setelah mendapatkan bahan obat.
Orang luar hanya bisa merasakan panas yang merembes keluar ruangan. Namun, karena perintah yang dikeluarkan Han Chi beberapa waktu lalu, tidak ada yang berani mengganggu Xiao Yan. Ini memungkinkan dia untuk tinggal di lingkungan pelatihan yang sangat sunyi. Batas 3 hari yang dikeluarkan klan Hong telah tiba saat pintu ini ditutup. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.